Ya, kita zakat fitrah pakai beras. Kalau kita nyari dalil langsung dari Quran, hadis nggak ada. Langsung dari Quran nih, nggak ada dalilnya. Dalam hadis nggak ada. Yang ada gandum. Ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri li kulli saghirin wa kabirin wa 'abdin wa hurrin wa dzakarin wa untha sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin. Isinya gandum sama korma. Enggak ada beras. Jadi kalau kita nyari beras untuk mengeluarkan zakat fitrah, dalam hadis nggak ada, yang ada korma. Nah, orang sekarang begini, mana dalilnya? Ini kias, nggak mau, aku mau dalil Quran sama hadis saja. Nah, orang sekarang begitu, selalu kalau bicara dalil Quran, bicara dalil hadis, padahal itu satu kesalahan. Dalil itu selain Quran, hadis ada ijma'. Yes. Sholat taraweh yang kita lakukan habis sisa, dalilnya mana? Ijma'. Kalau Nabi nggak ketemu, kenapa? Nabi melakukan sholat malam di bulan Ramadan lewat dari tengah malam. Itu pun cuma 3 malam. Nah, jadi kalau kita pengen melakukan sholat taraweh pakai dalilnya apa? Ijma'. Konsensus kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW yang melakukan sholat taraweh habis isya, yang melakukan sholat taraweh dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kita tarik sunnah hadis Rasulullah SAW, Nabi melakukan sholat malam namanya qiyam Ramadan di bulan Ramadan cuma 3 malam. Ayo. Kalau kita kemudian saya pengen hadis saja, terus kita melakukan malam kelima ke-6, ngikutin siapa? Rasulullah nggak pernah melakukan sholat yang disebut sekarang taraweh berjamaah lebih dari 3 malam. Itu dilakukan di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi harus kita memahami agama begitu, ya. Dalil iya dalil, tapi Quran, hadis, ijma', qiyas ini disepakati oleh semua ulama, ya. Jadi kalau kita ngaji ilmu namanya usul fikih, ya. Ngaji ilmu namanya apa? Usul fikih. Usul artinya landasan, fikih artinya hukum. Orang mengaji usul fikih, ya, semuanya sama, bahwa landasan hukum sebagai dalil ada 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang disepakati oleh bukan mayoritas, oleh seluruh ulama, ya, yang mengkaji usul fikih. Yang tidak disepakati banyak lagi, misalnya mazhab Maliki. Hukum itu nggak cuma 4 kata ulama-ulama atau kata orang-orang yang bermazhab Maliki. Ada satu lagi namanya amal ahli Madinah, pelaksanaan ibadah penduduk Madinah. Nah, Imam Malik, ya, itu punya dalil lagi. Pelaksanaan ibadah penduduk Madinah itu dalil. Kenapa? Karena secara turun-temurun diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, itu alasan Imam Malik bin Anas. Ini amal ibadah penduduk Madinah harus kita jadikan landasan hukum. Artinya apa? Harus kita jadikan dalil. Kenapa? Yang dilaksanakan oleh penduduk Madinah kan turun-temurun sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama sudah menganalisa
ini dalilnya Imam Malik banyak kelemahan. Kenapa? Ya ada kekurangan pasti. Kalau sudah berabad-abad mesti berubah. Ya itulah sifat manusia. Gak bisa dijadikan patokan. Dan sudah dikritik oleh Imam Syafi'i, sudah dikritik oleh para ulama, ya, yang tentu memahami secara mendalam tentang dalil. Kemudian ulama besar Al-Imam Abu Hanifah punya lagi dalil selain empat disepakati. Ada dalil namanya istihsan. Istihsan itu artinya sesuatu yang baik. Ya, Imam Syafi'i gak setuju ada dalil namanya istihsan. Lalu Imam Abu Hanifah menjadikan patokannya. Alasan Abu Hanifah menjadikan istihsan sebagai dalil adalah hadis Rasulullah SAW. Ma'ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Apa yang dilihat disepakati oleh umat Islam, orang-orang yang saleh, sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik. Makanya ada istilah dalam kaidah fikih, al-'adah muhakkamah. Adat itu, tradisi itu, kebiasaan itu bisa jadi hukum. Kebiasaan itu bisa jadi hukum. Misalnya menggunakan takaran yang biasa digunakan di satu wilayah apa? Oh, literan. Di zaman Nabi kan nggak pakai liter, nggak ada. Namanya sok mud. Itu kan istilah di zaman Rasulullah SAW. Sekarang kilogram, liter. Nah, gimana pakai ukuran gram, kilogram, liter? Boleh. Atau kalau panjang meter, sentimeter. Di zaman Nabi nggak ada gitu-gitu. Ya, ada namanya marhalah. Boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya menggunakan kebiasaan tradisi itu adalah yang jadi patokan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, makanya boleh. Kenapa? Al-'adah muhakkamah. Yang biasa dilakukan oleh manusia itu bisa menjadi hukum, menjadi patokan. Nah, kayak tadi meter, kilometer, ya, berat, gram, kilogram, ya, itu berarti masuk bagian syariat Islam. Tapi kalau yang empat ini disepakati semuanya, nggak ada yang menolak ijma, nggak ada yang menolak qiyas. Kenapa? Nyatanya udah kita amalin. Sholat tarawih itu kita mengamalkan para sahabat Rasulullah SAW. Habis isya langsung sholat tarawih. Nabi melakukan itu enggak. Nabi ntar sholatnya apa? Udah lewat tengah malam. Satu. Yang kedua, dilakukan sepanjang malam. Nabi melakukan enggak sholat berjamaah, sholat qiyam Ramadan sepanjang malam? Enggak. Cuma 3 malam. Di zaman Abu Bakar, dari mulai Abu Bakar memimpin, khalifah sampai akhir, nggak ada sholat tarawih berjamaah, nggak ada. Jadi gimana? Sendiri. Baru di zaman Sayyidina Umar, ketika lihat para sahabat sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi di malam Ramadan, dikumpulin. Ya, udah besok nggak boleh begini nih, kita laksanain sholat qiyam Ramadan. Gimana Umar? Berjamaah. Imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu imam pertama sholat tarawih di dunia. Jadi imam pertama sholat tarawih di dunia setelah dikumpulkan oleh Umar, ya. Itu imamnya sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Karena memang beliau ahli qiraat, ahli baca Quran. Jadi sahabat itu ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli tafsir Quran, 2 hal yang berbeda.
Kalau Ubay bin Ka'ab Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori. Ya, qori itu baca Quran dengan benar. Kalau sekarang kita qori itu apa? Orang yang pinter lagu Quran. Salah, sebenarnya salah. Qori itu orang yang memahami cara baca Quran dengan matang, dengan sempurna. Namanya qori. Hafal Quran, bacaannya bagus, tepat, benar, namanya qari. Ya, zamannya qurra. Qari dan qurra pemimpinnya di zaman sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ya, kalau pemimpin para tafsir, Imamul Mufassirin di zaman sahabat namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi masing-masing punya keahlian. Ini ahli tafsir Ibnu Abbas, ini ahli qari atau qurra Ubay bin Ka'ab, karena ini ahli baca Quran, hafal Quran, bacaannya tepat, benar, maka diangkatlah itu Ubay bin Ka'ab oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai imam tarawih pertama di dunia di Masjid Nabawi. Umar gak jadi imam, Umar gak jadi imam, atau sahabat yang lain gak jadi imam. Jadi ditempatkan masing-masing pada keahliannya.